Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi of Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore para pemirsa Polisi of Polisi, channel kebanggaan kita. Sore hari ini kita ketemu lagi. Selamat sore Mas Mukto. Selamat sore Bang Aritonang. Jakarta. Setelah saling berjauhan, Bang Aritonang di Danau Toba, saya di Danau Linau. Bang Aritonang di Silangit, saya di Tomohon. Ternyata Indonesia luar biasa indah, ya, tidak kalah ya, dengan negara manapun. Iya. Ya. Para pemirsa, sore ini kita ketemu lagi. Pertama, saya mengajak pemirsa kita menyampaikan apresiasi lah, syukur dan apresiasi kepada Polri yang telah mengumumkan kemarin perkembangan terakhir kasus Duren 3 dengan memberikan posisi kasus yang disampaikan oleh Bapak Kapolri setelah diperiksa secara maraton, bahwa pertama disimpulkan tidak ada tembak-menembak di sana, yang ada penembakan mengakibatkan tewasnya Brigadir C. Kemudian yang kedua, ditetapkannya Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka, sebagai yang mengatur atau mengendalikan kejadian tersebut. Kita apresiasi. Bukan hanya kita, Bang, Ya. yang mengapresiasi tidak kurang dari Presiden, Ya. dari lembaga MPR, dari lembaga DPR, banyak pihak yang mengapresiasi keberanian Kapolri untuk membuka. Ibarat ini bisul, Ya. ya, bisul yang dipatok itu besar sudah pecah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tunggu selanjutnya. Iya, kita harapkan pengembangannya sudah pada jalur yang benar, sesuai dengan Kembali ke jalan yang ya, benar. Ya. kembali ke jalan yang benar. Tapi masyarakat masih ada yang bertanya, Mas. Kok sudah diumumkan, kok baru dilakukan penggeledahan? Gimana tuh, Mas? Ada penggeledahan terhadap rumah kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Ya, penggeledahan itu termasuk bagian dari serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu perkara. Jenderal FS itu semula ditetapkan melanggar kode etik, Ya. kemudian ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Itu tujuannya untuk menghilangkan barier, untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam penyidikan. Maka setelah itu Hambatan psikologis lah, ya. hambatan psikologis, ya, hambatan segala macam Ya. kebudayaan khusus yang ada di Polri. Kemudian itu sudah dilakukan, ditetapkan tersangka. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk membuat terang perkara itu. Salah satunya misalnya bisa menangkap, Ya. bisa menahan, bisa menggeledah, bisa menyita. Jadi itu harus dipahami, ya. Saya menduga penggeledahan rumah Jenderal FS ini juga hasil dari kerja tim khusus, Ya. ya. Sama seperti ditetapkan pelanggaran kode etik dan sebagainya, itu juga hasil kerja dari tim sus. Jadi tim sus sudah bekerja serius, ini buktinya sudah penyidikan, ya. Dan yang penting adalah Polri menunjukkan bahwa serius menangani kasus ini, ya, diawasi oleh masyarakat, serius, dibuktikan. Sekarang saatnya polisi untuk membuktikan kewenangannya, meskipun yang terlibat itu anggota polisi, itu semua harus diungkap. Jadi bukan terlambat ya, Mas ya? Saya pikir kalau dikatakan terlambat boleh saja, anggap terlambat boleh saja, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita sebagai mantan polisi, sebagai purnawirawan polisi maklum. Kenapa itu terlambat? Maklum tidak sama dengan setuju loh. Ya. Ya, tapi kita memahami, ya, karena yang ternyata dijadikan tersangka adalah seorang pejabat tinggi di Polri, gitu Bang. Ya, ini saya tanyakan karena masyarakat bertanya-tanya, kalau dari dulu dilakukan mungkin udah lebih cepat. Kenapa enggak dari dulu dilakukan? Ya, biasalah masyarakat Ya. kita kan. Dan itu boleh, sah-sah Boleh. saja masyarakat itu. Ya. Awalnya FS itu ditetapkan sebagai
melanggar kode etik profesi kepolisian. Ya. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dulu belum ditetapkan sebagai tersangka, nggak bisa dilakukan penggeledahan. Ya. Untuk menggeledah suatu rumah dan sebagainya, harus ditetapkan sebagai tersangkanya siapa dulu. Ya. Harus kita catat bahwa kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Ya, pasti meninggalkan jejak. Nah, ini penyidik yang sudah mengantongi beberapa fakta-fakta hukum ini, kemungkinan dia punya fakta-fakta. Dan ada kemungkinan juga bahwa di rumah, di dalam FS ini, juga bisa sesuatu yang Bisa terjadi. ketemu jejak itu ya. Bisa ketemu jejak. Karena polisi itu pada dasarnya memikirkan yang tidak dipikirkan orang, Pak. Ya, yang tidak dipikirkan orang, dipikirkan. Hal yang dianggap sepele, itu bisa menjadi bukti yang sangat telak untuk pembuktian di pengadilan. Terkait yang Mas sebutkan, mencari bukti, bisa dijadikan bukti. Dalam kaitan pembuktian kasus ini, kira-kira apa sih yang diharapkan dari penggeledahan ini? Ya, bukti kira-kira. Ya itu, sesuatu yang tidak terduga, tadi sudah saya sampaikan, bahwa penyidik itu tidak kerja, itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Dikumpulkan fakta sebanyak mungkin, ya fakta sebanyak mungkin. Bisa saja hanya selembar kertas, ya ada di tempat sampah, ada di laci, ya nanti ada di kantong apapun dan sebagainya. Biasanya di dompet Bang Aritonang kan macam-macam yang tadi dicatat. Kadang-kadang uang pun ada catatannya, itu bisa menjadi bukti. Itu Bang. Gitu ya. Iya, iya. Ini kan sesuatu hal yang mengejutkan, walaupun kalau di lingkungan kita, di Polri atau di rekan-rekan kita di fungsi-fungsi lain, petinggi sebagai tersangka itu bukan hal yang aneh lah, tetapi masyarakat yang awam melihat loh kok jenderal bisa tersangka, apa jenderal tidak kebal hukum, gimana Mas? Indonesia itu negara hukum, Bang Aritonang. Ya, kita semua tahu, masyarakat juga tahu. Artinya tidak ada orang yang kebal hukum. Ya, itu semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Rumusan undang-undang coba kita, undang-undang pidana coba. Yang ditulis itu ya, perbuatan ya barang siapa. Ya, ya. Jadi itu berlaku siapa saja, nggak ada kaitannya dengan jabatan, nggak ada kaitannya dengan pangkat, semua sama di depan hukum. Ya, jadi tidak ada rumusan undang-undang itu kecuali jenderal, Bang Aritonang. Ya. Jadi sama saja. Sama, gitu. Ya. Barangkali terkait dengan ini disebut jenderal, ada yang non jenderal juga pelakunya. Ya. Ada yang mengatakan dia terpaksa melakukan karena tekanan paksaan perintah. Bagi polisi, setahu saya, kita mengenal adanya peraturan tentang kode etik. Kalau ada perintah-perintah yang melanggar hukum, itu tidak harus dilakukan. Bisa ditolak, patut ditolak. Karena kita, orientasi kita, pimpinan kita, panglima kita adalah hukum. Ya. Gimana Mas dengan adanya pertanyaan masyarakat? Ya, dia itu terpaksa. Gimana? Itu Pak Mahfud MD, Menko Polhukam yang Ketua Kompolnas menyebutnya sebagai kondisi psikopolitik, psikohierarki. Ada seperti itu, ada di lingkungan Polri ada. Ya. Tapi Polri juga mengeluarkan aturan, ya di dalam peraturan Kapolri tadi tepatnya pasal 7 Pak. Yang saya ingat itu anggota Polri boleh menolak perintah yang melanggar hukum, yang melanggar kode etik, yang melanggar norma-norma, itu dibolehkan, ya. Dan tidak ada orang berpendapat, oh dia kan berdasarkan perintah, nanti pasti bebas. Penyidik akan menyelidiki di bawah perintahnya itu seperti apa. Ini resmi apa enggak perintahnya, kan begitu. Berbeda dengan hakim memerintahkan kepada jaksa untuk melakukan eksekusi mati. Ya, itu perintahnya sah. Jaksa minta tolong kepada polisi, minta tolong itu sah, itu semua ada undang-undangnya. Lah ini untuk membunuh orang, bagaimana bisa dibilang itu perintah sah? Kan begitu Bang. Betul. Jadi ya nanti juga akan terpulang pada keyakinan hakim. Ya, gitu.
itu ya. Ya, penyidik membuat berkas itu dikumpulkan semua, bukti-bukti, alat bukti semua, nanti itu akan diolah, akan diperiksa oleh jaksa penuntut umum, ini layak atau tidak, setelah itu disajikan di sidang pengadilan. Hakim yang akan menilai itu semua. Nah, kemudian Mas, masyarakat juga bertanya lah, apakah sudah selesai dengan penggeledahan ini? Wah, apalagi tindakan polisi ini? Nah, Kegiatan mencari-cari polisi ini atau memang proses itu harus dilalui? betul sekali, proses harus dilalui. Kegiatan penyidikan itu banyak hal yang tidak terduga yang dicari oleh polisi. Karena untuk memproses seseorang di depan hukum, di depan pengadilan, itu membutuhkan syarat-syarat. Untuk syarat-syarat itu harus dipenuhi, yang disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Ya, unsur-unsur tindak pidana itu dirumuskan di dalam Undang-Undang KUHP. Kemudian nanti ada alat bukti. Alat bukti itu supaya ini unsur-unsur pasal ini dikawinkan dengan alat bukti sehingga itu meyakinkan bahwa betul ini terjadi tindak pidana, bahwa betul ini pelakunya. Ini masalahnya kan, ini kasusnya sepertinya satu. Tapi kalau dari sisi undang-undang itu bisa banyak kasusnya. Ya, satu, pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan. Yang kedua, perbuatan untuk menghalangi penyidikan. TKP-nya dirusak, dihapus, ya. Kemudian penyiaran berita bohong dan sebagainya. Jadi kasusnya banyak nih, Bang. Iya. Jadi kalau masyarakat menganggap bahwa Baradae tersangka awal sudah merubah keterangannya, bukan serta-merta harus segera sudah tuntas. Keterangan itu kan harus diuji perubahan itu kan. Betul sekali. Jadi tidak bisa ya, keterangan tersangka, pengakuan itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk penyidik, karena penyidik harus membuktikan ini apa yang diucapkan itu sesuai dengan fakta-fakta hukum yang lain, disesuaikan dengan bukti-bukti yang lain. Nanti uji balistiknya bagaimana, nanti otopsinya bagaimana, kedokteran forensik, nanti fisika kehakimannya bagaimana, dan lain sebagainya, kimia kehakiman dan lain sebagainya. Itu semua ilmu-ilmu forensik itu sangat menunjang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahkan seorang pengacara, sudahlah nggak usah panjang-panjang lagi cerita, kirim aja berkasnya. Dia Baradae udah ngaku kok. Untung itu dia tidak jadi polisi. Kalau jadi polisi, bingung nanti jaksa penuntut umumnya bagaimana, P19-nya bisa 100 kali kembali. Enggak, ada aturannya. Itu yang harus diikuti. Aturannya itu apa? Diatur di dalam KUHP. Ya, jadi terhenti di sini belum tentu ya, karena bisa saya berkembang. Terus akan berkembang, ya. Pernah disampaikan, ya, 3 pejabat dinonaktifkan. Kan kita menyebut itu gerbong pertama. Kemudian 25 dimutasi, gerbong kedua. Ini gerbong ketiga, tambah lagi ada kemarin, jadi 31. Jadi 30, itu gerbong ketiga. Nanti masih ada kemungkinan dalam penyidikan itu ada gerbong-gerbong lanjutan dari kasus ini. Jadi bisa dong kita artikan itulah wujud keseriusan Polri ya, keseriusan penyidik untuk mengungkap, membuat terang benderang kasus ini. Ya, kita bersyukur, masyarakat bersyukur, para pejabat juga bersyukur, dan ya harus kita dorong. Polisinya harus betul-betul serius. Ini ditunggu betul masyarakat. Ini baru, tersangkanya Ferdy Sambo. Ada kemungkinan nanti yang lain, karena kasusnya kan beda-beda, Pak. Ya, kasus pembunuhan sendiri, kasus meskipun saling terlibat ya. Kemudian kasus berita bohong sendiri, kenapa kok ada berita bohong? Kemudian ada kasus menghilangkan barang bukti di TKP dan sebagainya. Itu. Jadi terkait dengan itu, kalau ada pertanyaan masyarakat, pemirsa kita terutama, di komennya saya baca, apalagi tuh ada pelanggaran kode etik, apalagi tuh dipidanakan saja, kenapa ada kode-kode etik? Ya itu karena pertanyaan awam ya. Jadi polisi itu semua tindakan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu baik dari sisi pidana kepada negara, kemudian sisi kode etik dalam sisi profesinya, kemudian tanggung jawab dari sisi disiplin, karena ada aturan disiplin.
ada undang-undang, ada aturan pemerintah kaitannya dengan disiplin ini. Jadi jadi polisi Itu bisa tidak mudah. beriringan ya. Semua bisa beriringan, bukan berarti ini kode etik terus pidananya hilang. Tidak. Ya, jadi Ya. tidak menggugurkan Pidana. pidananya walaupun Tetap bisa. Begitu banyak Mas ya, tanggapan, pertanyaan, keingintahuan masyarakat. Barangkali Mas bisa saran-saran kita di channel POP Pop ini yang sudah sangat pop ini kepada masyarakat seperti apa? Oke. Saya pikir nggak usah kita minta, nggak usah kita mohon, nggak usah kita suruh. Masyarakat akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Perkembangan demi perkembangan. Habis ini siapa tersangkanya? Habis ini siapa tersangkanya dan sebagainya. Paling tidak masyarakat harus tahu bahwa Polri sudah bekerja keras, bekerja di jalan yang benar. Karena handicapnya sudah dihilangkan ya oleh tim khusus buatan Kapolri. Kendala-kendala Ya. penghalang sudah dipinggirkan. Kita sebaiknya termasuk masyarakat mengapresiasi kepada Bapak Kapolri yang mau membuka. Tidak mudah loh membuka kasus seperti ini. Ya. Tapi Pak Kapolri mau membuka. Kita apresiasi kepada tim khusus. Dia bekerja sungguh-sungguh. Ini serangkaian, ini kemajuan yang begitu cepat karena kerja tim khusus. Kemudian kepada semua tim penyidik. Ini nggak mungkin hanya penyidiknya, timnya hanya itu saja 4-5 orang, enggak. Nanti ada tim khusus pembunuhan, nanti ada tim khusus Ada lapor. Iya, itu bagian dari tim khusus. Tapi maksudnya ada tim khusus masalah berita bohong, ya penyidikan berita bohong. Ada tim khusus mengenai yang menghalangi penyidikan, merusak TKP, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu semua akan dikerjakan. Gitu Bang. Terima kasih. Jadi pada para pemirsa, Mas Bekto tadi mengatakan yakinlah sudah dibuat terang benderang dan akan lebih terang benderang lagi. Tinggal kita tunggu, tim masih bekerja dan tidak ada lagi barier, penghalang ataupun handicap tadi istilah Mas Bekto. Mudah-mudahan akan semakin lancar dan cepat terungkap. Terima kasih. Kami tetap menunggu saran-saran, komentar para pemirsa agar kami bisa menyajikan yang terbaik bagi para pemirsa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Mas Bekto. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Bye sama para penonton. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.